Right, monster jungle aku dah tahu. Next apa pula? Sekejap. Apa lagi yang aku kena tahu? Oh iya, aku nak tahulah apa ya sebenarnya AOE dalam ML tu kan. Kalau setiap kalau kita pilih hero ada AOE lah, apa benda CC semua tu. Aku nak tahu benda tu, itu tak apa tu. Apa aku nak tulis lah? Penjelasan. Okay. Aku try lah Kau mana tahu benda ni berguna. Penjelasan AOE ML BB. Ni macam ni. Tapi aku tak nak daripada channel lain. Aku nak Charles Studio saja. Penjelasan kategori skill. Cari dulu. Ada pun Charlie Studios. Okay, so penjelasan jenis-jenis skill Mobile Legends. Yes, ini aku cari. Cantik, ada pun. Halo semuanya, balik lagi di channel Charles Studios. Hari ini kita akan bahas jenis-jenis skill hero-hero yang ada dalam Mobile Legends nih. Pasti kalian suka lihat nama-nama ini waktu kalian lagi buka info skill masing-masing hero kan? Iya, betul. Ada yang skillnya tercantum 1, ada juga yang tercantumnya 2. Jadi artinya apa ya? Ayo kita bahas mulai dari skill-skill yang waktu digunain akan berdampak ke hero kita sendiri dulu. Yang pertama, buff. Skill dengan jenis buff ini artinya saat skill ini diaktifin akan memberikan kita peningkatan status dan atribut dari hero-hero ini. Ada yang efeknya hanya untuk hero itu sendiri, kayak skill 2-nya Chang'e misalnya, waktu diaktifin, magicnya akan naik, sama akan dapat shield juga. Atau ada juga efek buff yang berpengaruh sama hero itu sendiri dan juga hero lain dalam satu tim. Misalnya, efek ultinya Digi. Waktu ultinya ini aktif, Digi dan teman satu timnya akan kebal terhadap efek CC, sekaligus dapat shield. Efek keseluruhan ini yang namanya efek buff. Next, efek shield tadi. Kalau kalian lihat ada skill dengan jenis shield ini, artinya saat skill ini diaktifin, kalian akan menciptakan barrier pertahanan untuk hero kalian. Besar damage yang bisa ditahan, sama durasinya beda-beda ya. Contoh skill shield yang bisa kalian lihat ada di skill 2-nya Uranus, yang akan ciptain shield buat dirinya sendiri, atau shieldnya Lolita, yang bisa nahan segala jenis serangan jarak jauh, tapi arahnya spesifik. Jadi setiap skill punya keunikannya masing-masing. Itu shield, okay. Ini aku nak bawa anak-anak pergi Singapura. Ayo, jadi kita monitor dari jauh iklan je ni lah pakai spoil vision lah. tracker ni ya. Kita selitkan Keunikannya masing-masing. Selanjutnya, ada skill dengan jenis heal. Nah, kalau ini udah jelas ya. Skill untuk meregenerasi HP. Sama dengan skill jenis buff tadi, heal ini juga ada efek yang hanya untuk hero itu sendiri. Misalnya efek regen dari skill 2-nya Bane. Dan ada juga yang efeknya bisa dirasain sama unit-unit lain di sekitarnya. Dan efek yang ini paling banyak dipegang sama hero-hero dengan tipe support. Misalnya Angela, Rafaela, atau Minotaur yang setengah tank setengah support, atau Estes. Hero-hero ini punya kapabilitas untuk bantu teman satu tim saat lagi butuh penambahan HP. Next, ada speed up. Ini hampir sama dengan efek buff, yang ngasih kalian peningkatan atribut hero kalian. Tapi efek yang paling menonjol di peningkatan movement speed-nya. Jadi, waktu skill dengan jenis speed up ini diaktifin, hero kalian akan berasa banget larinya jadi ngebut. Misalnya, skill satunya Hilda, atau yang paling legend ya ultinya Zilong. Terus ada lagi jenis skill hero yang kasih efek conceal. Conceal apa? Kalau kalian lihat hero dengan skill jenis conceal ini, tandanya hero tersebut punya kemampuan buat menghilang dalam waktu tertentu. Saat kalian aktifin skill ini, kalian benar-benar sama sekali nggak terdeteksi.
Skill ini bagus banget buat kalian nyergap musuh tiba-tiba atau lari dari pertarungan. Misalnya kayak ultinya Mia sama ultinya Natalia yang sekarang ya. Ya, sebab Mia boleh menghilang sama Selanjutnya dengan ada skill dengan yang jenis tepat Blink. rasa dia. Ini harusnya udah pada tahu lah ya. Blink Skill aku ini tak tahu. adalah skill dengan efek pemindahan tempat. Jadi, waktu kalian pakai skill ini, hero kalian bisa berpindah dari satu titik ke titik yang lain secara cepat. Berpindah dari Ada yang satu beneran titik langsung pindah ke tiba-tiba, titik. kayak skill satunya Halkert. Oh, Ada yang tipenya dash, kayak skill satunya Natalia. oke. Dan ada juga yang modenya loncat, kayak skill satunya Alucard. Aika. Oh, paham. Atau yang paling fresh buat sekarang, ultinya Luoyi, yang bisa kasih efek blink ke seluruh tim dalam radius skillnya. Tapi ingat, Oh, ini- jangan disalahgunain. Oke. Nah, ultinya Johnson juga termasuk kategori skill dengan jenis blink ya. Jadi skill blink ini jenisnya macam-macam banget. Yalah, sebab dia kata berpindah dari satu titik ke titik lain dengan cepat. Macam ni pun dikira juga. Ada banyak lagi sebenarnya. Selanjutnya ada skill Morph. Hero Morph dengan apa? kemampuan Morph ini artinya mereka punya kemampuan untuk berubah wujud. Ini beda ya sama efek skill 2 Morph dari Nana. Nanti gue jelasin. Sabar. Oke. Jadi skill Morph di sini artinya hero tersebut bisa berubah wujud yang akan merubah jenis serangannya juga. Dan bahkan merubah skill hero tersebut juga biasanya. Oh, Ada yang efek mobnya bisa kalian pakai kapan aja, kayak skillnya Selena sama Roger, yang bisa merubah kalian dari mode jarak jauh ke mode jarak dekat kapan aja berubah kalian mau, wujud, yang damage penting pun cooldownnya udah serangan beres. pun akan jadi lain kan. Dan ada juga skill mob yang berdurasi, dan akan berubah ke mode normal lagi saat durasi skillnya ini habis. Kayak skill ultinya Lapu-Lapu sama Leomord. Biasanya, waktu hero-hero dengan skill mob ini berubah, kemampuan serangan yang dihasilin akan meningkat pesat. Jadi usahakan, kalau kalian hadapin hero-hero yang bisa berubah ini, kalian harus lebih waspada waktu skill mobnya ini aktif ya. Apalagi yang mobnya berdurasi. Efeknya? Yap. Jadi, skillnya ini habis. Kayak skill jauh ke mode jarak dekat, kapan aja juga biasanya. Ada yang efek mobnya bisa kalian pakai kapan aja, kayak skillnya Selena sama Roger, yang bisa merubah kalian dari mode jarak jauh ke mode jarak dekat, kapan aja kalian mau, yang penting cooldownnya udah beres. Dan ada juga skill mob yang berdurasi, dan akan berubah ke mode normal lagi saat durasi skillnya ini habis. Kayak skill ultinya Lapu-Lapu sama Leomord. Biasanya, waktu hero-hero dengan skill mob ini berubah, kemampuan serangan yang dihasilin akan meningkat pesat. Jadi usahakan, kalau kalian hadapin hero-hero yang bisa berubah ini, kalian harus lebih waspada waktu skill mobnya ini aktif ya. Apalagi yang mobnya berdurasi. Efeknya bakal lebih ngeri lagi. Oke, itu tadi jenis-jenis skill yang berpengaruh ke hero itu sendiri dan teman satu timnya. Sekarang, kita akan lanjut ke jenis-jenis skill yang waktu diaktifin akan berpengaruh sama hero-hero musuh. Yang pertama, ada jenis skill CC. Warnanya kuning nih ya. CC di sini artinya crowd control. Jadi, skill dengan jenis CC ini berarti skillnya berpengaruh banget waktu tim sedang dalam kondisi war nih. Biasanya, efeknya itu akan bikin hero yang terkena efek ini terganggu mobilitas sama performanya. Entah itu jalannya jadi susah, atau skill-skillnya jadi nggak aktif. Macem-macem deh pokoknya. Dan ada yang efeknya area, alias bisa kena beberapa hero sekaligus dalam radius skillnya ini, kayak ultinya Minotaur misalkan. Ini cuma salah satu contoh ya, banyak banget sih. Kalian bisa cek satu-satu di tabel hero kalian nanti. Dan ada juga yang efeknya itu cuma bisa kena ke satu hero aja. Kayak skill 2-nya Digi misalkan. Buat macam-macam skill yang ngasih efek sisi ini, pembahasan komplitnya udah gue bahas semuanya. Yang belum nonton, kalian bisa cek di sini. Next, ada skill dengan jenis summon. Alias, kalau buat kalian yang gamenya bahasa Indonesia, ini namanya ini. Next, ada skill dengan jenis summon. Alias, kalau buat kalian yang gamenya bahasa Indonesia, ini namanya memanggil. Nah, skill 2-nya Nana, masuknya jenis yang ini. Jadi, skill summon ini artinya hero-hero dengan skill menciptakan unit lain di dalam area pertandingan. Yang pastinya punya efek terhadap hero-hero musuh di sekitarnya. Misalnya, skill 2-nya Nana tadi, yang akan bikin musuh berubah jadi Molina, atau Zaz yang bisa manggil si Johnny buat nyerang targetnya,
Atau skill 2-nya Luoyi yang naruh skill area bulat kayak gini. Ini juga termasuk jenis summon. Macam ni yang summon tu? Yang akan bikin musuhnya hero-hero dengan skill menciptakan Indonesia, ini namanya memanggil. Tengok balik. Next, ada skill dengan jenis summon. Alias, kalau buat kalian yang gamenya bahasa Indonesia, ini namanya memanggil. Nah, skill 2-nya Nana masuknya jenis yang ini. Jadi, skill summon ini artinya hero-hero dengan skill menciptakan unit lain di dalam area pertandingan. Yang pastinya punya efek terhadap hero-hero musuh di sekitarnya. Misalnya, skill 2-nya Nana tadi, yang akan bikin musuh berubah jadi Molina, atau Zaz yang bisa manggil si Johnny buat nyerang targetnya, Okey. atau skill 2-nya Luoyi yang naruh skill area bulat kayak gini. Ini juga termasuk jenis summon. Oh. Kita lanjut ke jenis skill burst damage. Ini artinya skill ini punya kapabilitas untuk menghasilkan serangan yang akan sangat mematikan. Istilahnya, Serangan kemungkinan yang musuh bakal mati deh waktu skill ini aktif. Baik. Dan salah satu contoh yang gampang, ya skill ultinya Leomord tadi deh. Ultinya itu morph sama burst damage. Jadi waktu dia naik kudanya, harusnya, sekali lagi harusnya nih ya, si Leomord ini jadi mematikan banget. Dan musuhnya nggak bisa lari gitu. Tapi baik lagi sama cara kalian main bener atau enggak. Jangan habis nonton video gua, terus kalian tiap ngeliat musuh, langsung ulti, terus gas. Ya nggak gitu juga. Okey. Next. Nah, ini yang banyak banget ditanyain. Ni. Yaitu jenis AOE. skill AOE. Jadi buat yang belum tahu, AOE ini artinya Area of Effect. Area of Nah, effect. jadi seperti namanya, skill-skill dengan jenis AOE ini artinya skill-skill dengan efek serangan yang bisa kena ke hero-hero multi-target. Hero-hero Makanya multi. namanya Area of Effect. Buat hero-hero dengan jenis skill AOE ini banyak banget ya. Nanti kalian bisa cek sendiri deh. Terus, nah ke hero-hero multi-target. Skill yang menghasilkan efek serangan yang bersifat area dan cakupannya multi target. Banget ditanyain, yaitu jenis skill AOE. Jadi buat yang belum tahu, AOE ini artinya Area of Effect. Nah, jadi seperti namanya, skill-skill dengan jenis AOE ini artinya skill-skill dengan efek serangan yang bisa kena ke hero-hero multi-target. Efek Makanya serangan namanya Area of Effect. Buat hero-hero dengan jenis skill AOE ini banyak banget ya. Nanti kalian bisa cek sendiri deh. Nanti aku cek. Terus ada satu lagi nih, skill dengan jenis damage. Yang ini gue sendiri juga nggak terlalu yakin ya. Tapi kalau gue artiin dan amatin sendiri, harusnya skill-skill dengan jenis damage artinya skill dengan serangan efek single target. Jadi kebalikannya si AOE tadi, kayak skill satunya Popol dan Kupa misalkan. Nah, itu jenis damage. Jabung dong ya. Tapi yang bikin gue bingung, skill 1 sama skill 2-nya Valir juga termasuk jenis damage. Jadi nggak yakin deh gue. Kalian yang punya teori sendiri boleh coba komen di bawah ya. Tapi yang bikin gue bingung, skill dengan jenis damage. Yang ini gue sendiri juga nggak terlalu yakin ya. Tapi kalau gue artiin dan amatin sendiri, harusnya skill-skill dengan jenis damage artinya skill dengan serangan efek single target. Jadi kebalikannya si AOE tadi, kayak skill satunya Popol dan Kupa misalkan. Nah, itu jenis damage. Kalau dong ya. damage tadi dia yang serangan Tapi yang bikin gue mematikan bingung, skill 1 sama skill 2-nya Valir juga termasuk jenis damage. Jadi nggak yakin deh gue. Kalian yang punya teori sendiri boleh coba komen di bawah ya. Kali aja gue dapet pencerahan juga kan. Dan udah deh, pembahasan soal jenis-jenis skillnya beres. Oke, seperti biasa, jangan lupa like sama di-share. Terus follow Instagram gue juga jangan ketinggalan ya. Nanti ada di pojok kiri bawah akhir video ini. Sekarang waktunya gue harus undur diri. Thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next video. Bye-bye. Okay, bye. Thanks Charles. Kan ini aku jumpa video-video macam ni. Okay, so aku dah faham. So ni disebut skill-skill lah
Okay, tak apa. Nanti bila aku nak start main tu, nanti aku akan study sendiri lah. Sambil-sambil tu tengok jugalah video-video yang aku tengok ni. Okay. So skill hero dah. Apa lagi benda yang aku patut cari?